Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari tim Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta yang mengikuti kompetisi nasional Piala Dewan Sengketa Indonesia 2023. Dalam video ini kami akan menayangkan penyelesaian mediasi sengketa tanah yang berakhir dengan cara damai. Di sini saya Nurmay Linda sebagai mediator, saya Ivani sebagai panitia, saya Samsukto sebagai Haji Tarmizi selaku pemohon, saya Anggita Putri Aryani sebagai kuasa hukum dari pemohon Haji Tarmizi. Saya Muhammad Rifki Sidarudin berperan sebagai Haji Hasan Basri dari pihak termohon. Saya Fergina Andini Putri Manan sebagai kuasa hukum dari pihak termohon Pak Haji Hasan Basri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apakah pihak pemohon dan termohon sudah hadir semua? Sudah, Bu Mediator. Baiklah, karena para pihak sudah hadir, sidang mediasi hari ini pada hari Selasa 21 Februari 2023 dinyatakan dibuka. Di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nurmay Linda, SHMH dari Dewan Sengketa Indonesia. Di sini saya sebagai mediator yang dipilih oleh pihak pemohon dan pihak termohon akan memimpin sidang mediasi hari ini dan didampingi oleh panitera. Saya kenalkan, nama saya Ivani SH. Saya sebagai panitera pada mediasi hari ini. Baik, selanjutnya saya akan membacakan susunan agenda sidang mediasi hari ini. Yang pertama, memperkenalkan diri dari masing-masing pihak. Yang kedua, penjelasan masalah dari masing-masing pihak. Yang ketiga, menggali berbagai opsi untuk penyelesaian masalah. Baiklah, kita langsung mulai ya dari perkenalan pihak pemohon dan termohon serta para kuasa hukumnya. Kita mulai dari pihak pemohon. Apakah pihak termohon setuju? Setuju. Baik, pihak pemohon saya silakan. Baik, terima kasih Bu Mediator. Perkenalkan, nama saya Haji Tarmizi, yang dimana pada hari ini saya sebagai pemohon di mediasi ini dan saya ditemani oleh kuasa hukum saya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Anggita Putri Aryani SH. Hari ini saya hadir sebagai kuasa hukum dari Bapak Haji Tarmizi. Terima kasih. Baik, terima kasih pada pihak pemohon sudah mengenalkan dirinya. Selanjutnya pihak pemohon saya persilahkan. Terima kasih Bu Mediator. Perkenalkan, nama saya Haji Hasan Basri dan saya ditemani oleh kuasa hukum saya. Terima kasih. Nama saya Fergina Andini Putri Manan SH. Saya hari ini hadir sebagai kuasa hukum dari Pak Haji Hasan Basri. Baik, terima kasih kepada para pihak.
Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Apakah para pihak keberatan? Tidak. Tidak. Silakan. Tidak. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang maksud dan tujuan dari mediasi sesuai Perma nomor 1 tahun 2016. Mediasi itu adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang bersertifikat dan dilakukan secara tertutup. Sedangkan tujuan mediasi adalah untuk penyelesaian sengketa secara damai dan dapat membuka akses secara luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta adil. Di sini tentunya saya sebagai mediator akan bersikap netral dan tidak memihak pada pihak manapun serta dapat melakukan pertemuan dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata tertib sidang mediasi hari ini. Yang pertama, kedua pihak harus berbicara secara bergantian setelah diberikan waktu oleh mediator dan tidak boleh memotong pembicaraan. Setuju? Setuju. Yang kedua, para pihak tidak boleh menyerang fisik maupun dalam pembicaraan. Setuju? Setuju. Yang ketiga, mediator akan melakukan kaukus. Kaukus itu adalah pembicaraan secara tertutup pada kedua pihak secara terpisah. Maksimal 2 kali pertemuan, kaukus dilakukan jika hanya diperlukan. Apakah setuju? Setuju. Yang keempat, para pihak tidak boleh membawa senjata tajam dalam ruang mediasi. Setuju? Setuju. Yang kelima, tidak boleh makan dan minum saat sidang mediasi dilaksanakan. Setuju? Setuju. Baiklah, sebagaimana yang kita tahu bahwa pokok dari bahasan sidang mediasi ini adalah tentang persoalan kepemilikan lahan yang sekarang juga sedang berjalan di pengadilan, di mana kemudian pihak pemohon dan juga termohon bersepakat untuk mengadakan mediasi sebagai cara menyelesaikan sengketa ini. Jadi perlu kiranya kita mendengarkan keterangan dari pihak pemohon maupun pihak termohon. Apakah para pihak setuju? Setuju. Baiklah, kita mulai dari keterangan pihak pemohon. Pihak termohon setuju? Setuju. Pihak pemohon saya persilakan. Terima kasih Bu Mediator. Jadi kronologisnya seperti ini, bahwa kami punya sebidang tanah yang saat ini sedang kami tempati, dan tanah tersebut itu merupakan warisan dari kakek kami. Jadi mulai dari kakek kami, orang tua kami, dan kami sendiri menempati di situ sekeluarga. Nah, dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah ada masalah, Bu Mediator, ya. Dan kami juga di tanah itu kami juga punya surat kepemilikan yang kemudian dikuatkan dengan adanya bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan yang kami bayar setiap tahun. Tapi kami suatu hari kedatangan tamu, yaitu saudara termohon ini, di mana kemudian mereka datang kepada kami kemudian mengklaim tanah yang kami tempati itu adalah tanah mereka, yaitu tanah kakeknya, katanya seperti itu, dengan membawa bukti surat-surat yang kami tidak pahami apakah itu betul atau tidak. Dan bukan hanya itu saja, dari pihak termohon ini, Haji Hasan Basri ini, kemudian menuduh kami telah melakukan penyerobotan atas tanah yang kami tempati sendiri. Jadi karena seperti itu, kami kaget sekeluarga, Bu Mediator. Ya, kami kaget sekeluarga, dan kemudian pada hari ini memang kami sedang melakukan gugatan terhadap saudara Hasan Basri. Itu, Bu Mediator. Baik, apakah ada tambahan? Mungkin itu saja sementara, Bu Mediator. Terima kasih kepada pihak pemohon atas keterangannya. Selanjutnya, pihak termohon saya persilakan untuk memberikan keterangannya. Ya. Terima kasih Bu Mediator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh pihak pemohon, bahwa tanah tersebut adalah milik dia. Akan tetapi itu salah. Yang benar adalah tanah tersebut adalah milik kakek kami, yang dimana kami mempunyai bukti surat otentik yang telah ada di kami. Dulu itu kakek kami adalah seorang petani yang bekerja keras. Dia mempunyai banyak lahan, dan orang-orang pada minta kepada kakek kami, dan kakek kami pun meminjamkanlah lahan tersebut kepada yang membutuhkan.
ada satu orang, yaitu Pak Haji Tarmizi, udah dipinjamin, tetapi dia malah menyerobot dan mengakui bahwa tanah itu adalah milik dia. Dan akhirnya dia malah menggugat kami ke pengadilan. Begitu, Bu Mediator. Baik, apa ada tambahan dari pihak termohon? Tidak. Baik, terima kasih kepada pihak termohon atas keterangannya. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada pihak pemohon untuk memberikan tanggapan dari apa yang sudah pihak termohon sampaikan. Ya, Haji Hasan Basri, saya sudah sampaikan dari awal bahwa klaim Anda terhadap tanah itu dan menuduh saya menyerobot tanah ini adalah tidak betul. Mana mungkin saya menyerobot tanah saya sendiri? Dan dari dulu tanah itu nggak pernah ada masalah. Mulai dari kakek saya tinggal sampai ayah saya tinggal, kemudian saya sendiri. Ya. Nah, kami juga tidak kosongan ya, Pak Haji Hasan Basri ya. Kami punya bukti kepemilikan tanah. Bahkan kami juga punya bukti di sini. Kami juga punya surat pembayaran pajak bumi dan bangunan. Makanya karena kami tidak puas, kami kemarin menggugat Anda ke pengadilan. Loh iya, surat PBB itu bukan surat bukti kepemilikan Pak Tarmizi. Pihak termohon, saya mohon untuk tenang ya. Siap. Ini adalah kesempatan untuk pihak pemohon menyampaikan pendapatnya. Bisa dipahami? Bisa, Bu Mediator. Baik, pihak pemohon, saya persilakan untuk Ya, melanjutkan. terima kasih Bu Mediator. Jadi itulah yang saya pahami di keluarga, bahwa kami ini adalah hak kami. Karena dari dulu, dari kakek kami, ayah kami, sampai kami tidak ada masalah. Seperti itu Bu Mediator. Jadi sampai hari ini kami meyakini itu adalah tanah kami. Terima kasih Bu Mediator. Apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Mungkin saja Bu Mediator. Baik, terima kasih atas tanggapannya pada pihak pemohon. Pihak termohon, saya persilakan untuk memberikan tanggapan dari apa yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon di awal. Terima kasih Bu Mediator. Kalau bagi saya, apapun yang diklaim oleh pihak pemohon itu salah. Karena kami sekeluarga meyakini bahwa tanah itu adalah tanah kami. Dan kami juga mempunyai bukti-bukti tersebut kok. Kalau yang lain itu berterima kasih kepada kakek kami yang telah diberikan lahan tersebut. Maksud kamu apa? Hah? Kamu bilang keluarga kami enggak pandai berterima kasih? Ya? Pak Tarmizi, saya mohon untuk bersabar. Kalau Bapak tahu tanda berterima kasih, kenapa Bapak menggugat? Loh, ini buktinya ada, suratnya. Para pihak, saya mohon untuk tenang. Di sini kita sudah bersepakat tadi ya bahwa akan menyelesaikan mediasi ini dengan cara yang damai. Jadi saya mohon para pihak untuk tetap tenang. Bisa dipahami? Bisa. Baik, pihak termohon silakan dilanjutkan. Mungkin itu saja Bu Mediator. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari pihak termohon. Selanjutnya adalah mari kita dengarkan pendapat dari masing-masing kuasa hukum, baik dari kuasa hukum pihak termohon maupun pihak pemohon. Untuk pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada pihak termohon untuk kuasa hukumnya menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih Bu Mediator. Saya sebagai kuasa hukum dari Pak Haji Hasan Basri, dengan bukti-bukti yang disampaikan Pak Hasan di dalam berkas-berkas yang memang Pak Hasan dapatkan dari kakeknya, kemudian orang tuanya, sudah tidak bisa terbantahkan lagi bahwa memang Pak Hasan ini adalah ahli waris dari tanah tersebut. Makanya kami di pengadilan sudah mendalilkan bukti-bukti yang kami punyai. Dan menurut Undang-Undang Agraria, Fight pasal 20 sampai 27 UU PA tentang hak milik atau hak kepemilikan atas tanah yang paling fundamental dan kuat dapat dipunyai orang atas tanah. Hak ini dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Dengan memiliki hak ini, seseorang memiliki kuasa penuh atas tanah yang menjadi miliknya. Begitupun dalam KUHP tentang penyerobotan yang merupakan penyerobotan tanah terhadap hak pakai. Selain KUHP pasal 385, penyerobotan tanah terhadap hak atas tanah dalam artian lebih luas juga diatur dalam Perpu pasal 51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya tepatnya pada pasal 2 dan 6. Sudah terbukti Bu Mediator bahwa pemohon ini sudah melakukan penyerobotan atas tanah milik Pak Haji Hasan Basri. Namun demikian, klien kami siap menyelesaikan dengan cara mediasi. Makanya, hari ini kami siap hadir di ruang mediasi ini. Sekian Bu Mediator penyampaian dari saya. Terima kasih kepada kuasa hukum pihak termohon. Selanjutnya,
Kuasa hukum dari pihak pemohon saya berikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih Ibu Mediator. Saya sebagai kuasa hukum dari Haji Tarmizi juga memahami bahwa kepemilikan tanah itu memang dibolehkan kalau sudah melewati daluarsa di atas 20 tahun dan kita mengajukan hak kepemilikannya. Bukti-bukti itu kami punyai dan kami selama ini klien kami tidak pernah tanah itu ada yang mempermasalahkan dan mempersoalkan. Ditambah kemudian bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan selalu dibayarkan dan kami memiliki bukti-bukti semuanya. Maka mengapa klien kami melakukan gugatan pengadilan? Karena saudara termohon sudah melakukan tuduhan-tuduhan kepada klien kami bahwa telah melakukan penyerobotan di atas lahan tersebut yang kami punyai secara turun-menurun dan kami sudah urus hak kepemilikannya. Maka berdasarkan Undang-Undang Pasal 24 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah mengatasnamakan seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 tahun secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut. Isi pasal ini secara lengkap sebagai berikut. Pasal 24 ayat 1 untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis. Keterangan saksi dan pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh kantor pertahanan dalam pendaftaran tanah secara sporadik dianggap cukup untuk mendaftarkan hak pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya. Yang kedua, dalam hal ini tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagai dimaksud pada ayat 1. Pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluannya dengan syarat yang pertama, penguasa tersebut dilakukan dengan itikat baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya. Yang kedua, penguasa tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa atau kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya. Jadi, pasal ini hendak mengatur bahwa kalau seorang hendak mensertifikatkan hak atas tanahnya yang berasal dari hak lama, maka dia harus melengkapi alat bukti tertulis. Kalau tidak ada alat bukti tertulis, ya dengan saksi-saksi atau pernyataan sendiri yang ada kebenarannya dianggap cukup. Kalau tidak ada lagi alat bukti tertulis atau saksi-saksi, barulah melangkah ke bukti yang kedua, yaitu kenyataan penguasaan fisik atas bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon atau orang tuanya atau keluarganya. Tetapi ini pun juga ada syaratnya, yaitu dilakukan dengan etikat baik dan tidak dipermasalahkan oleh masyarakat atau pihak lainnya. Lalu alasan kenapa klien kami ingin melanjutkan ini di pengadilan karena mereka masih konsisten dengan tuduhan-tuduhan penyerobotan tanah tersebut. Mana mungkin klien kami itu menyerobot tanah yang dimilikinya? Masa iya sih klien kami pemilik tanah menyerobot tanahnya sendiri? Ini kan bagaimana Ibu Mediator? Padahal sudah sangat jelas tanah itu sudah ditempati oleh kakek klien kami, bahkan orang tua klien kami pun telah lahir di tempat itu. Dan kamu jangan asal tuduh klien kami sebagai penyerobot tanah kamu, karena kamu bisa aja kami kenakan pencemaran nama baik. Ya ini saya sudah memegang semua buktinya. Tapi tidak bisa begitu. Para pihak saya mohon untuk tenang. Jika kita berselisih pendapat seperti ini terus, kita tidak akan bisa mendapatkan jalan tengah sebagai penyelesaian sengketa ini. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu ya. Dari penyampaian kuasa hukum pemohon, apakah ada yang ingin ditambahkan? Sudah itu aja Ibu. Baik, terima kasih atas penyampaian dari pendapat dan juga keterangan masing-masing pihak.
Di sini saya sebagai mediator bisa menangkap poin bahwa sebenarnya ini kakek dari pihak termohon dan juga kakek dari pihak pemohon ini mungkin saja bersahabat dulu, berteman baik. Sehingga kakek dari pihak termohon ini mempercayakan tanahnya untuk ditempati oleh kakek dari pihak pemohon. Jadi alangkah lebih baiknya kita bisa menyelesaikan sengketa ini dengan cara yang damai, sehingga persaudaraan yang terjalin dari dulu sampai sekarang ini tidak rusak. Di sini saya bisa memberikan usul, bagaimana jika dari luas tanah tersebut dibagi antar pihak ini dengan rasio 60-40 atau mungkin bisa dengan rasio 50-50. Bagaimana? Saya minta pendapat dari pihak termohon. Maaf sebelumnya Ibu Mediator, saya mohon izin untuk diberikan waktu untuk kita berdiskusi bersama klien kami. Baik, bagaimana dengan pihak pemohon? Baik, setuju Ibu Mediator. Baik, para pihak setuju ya untuk melakukan diskusi dengan kuasa hukumnya masing-masing. Baik. Baik, jika seperti itu, sidang mediasi ini saya skors 5 menit cukup? Cukup. Baik, sidang mediasi ini saya skors 5 menit. Dari kita. Baiklah, karena waktu 5 menit sudah terlewati, apakah diskusi sudah selesai? Sudah Ibu. Baiklah, bisa kita mulai ya? Boleh. Sidang mediasi hari ini saya buka kembali. Baik, untuk pertama saya akan bersama-sama ya kita mendengarkan pendapat keputusan dari pihak termohon. Baik, terima kasih Bu Mediator. Karena kami memiliki itikat baik untuk berdamai dengan sengketa lahan ini, klien kami setuju dengan pembagian lahan dengan rasio 60-40, yaitu 60%-nya untuk pihak termohon, yaitu klien kami, dan 40%-nya untuk pihak pemohon, yaitu Pak Haji Tarmizi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas keputusannya dari pihak termohon. Selanjutnya, pihak pemohon saya persilakan untuk memberikan pendapat dari keputusannya. Baik, Ibu Mediator, terima kasih. Ternyata begini, klien kami sama-sama ketemu di sini. Mungkin ini jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini agar tidak ada lagi keributan. Saya dari pihak pemohon dan mewakili pihak pemohon sama-sama mempunyai itikat baik. Maka kami dari pihak pemohon sudah bermusyawarah kepada klien. Kami pihak pemohon menerima 40% dari objek tersebut. Terima kasih Bu Mediator. Apa lagi tambahannya? Sudah itu aja. Baik, terima kasih kepada pihak mohon atas keputusan dan pendapatnya. Jadi di sini para pihak sudah sepakat ya bahwa perluasan tanah ini akan dibagi dengan rasio 60 dan 40. 60% atas kepemilikan pihak termohon, Pak Hasan, dan 40% atas kepemilikan Pak Tarmizi. Bisa disepakati? Sepakat. Baiklah, selanjutnya karena para pihak sudah setuju, kita sama-sama buat kesepakatan ya untuk akta perdamaian. Setuju? Setuju. Baik, jadi di sini saya akan memberikan beberapa poin yang akan kita jadikan kesepakatan dalam akta perdamaian ini. Para pihak bisa bilang setuju jika setuju, bisa bilang keberatan jika salah satu pihak ada yang keberatan. Baik, untuk pasal pertama, poinnya adalah pihak pemohon mencabut gugatan di pengadilan negeri terhadap pihak termohon dengan jalan damai. Setuju? Setuju.
Pihak pemohon dan termohon sepakat dengan pembagian total luas tanah 60-40. Setuju? Setuju. Pembagian luas tanah dengan sebagaimana disebutkan pada pasal 1 poin kedua di atas, pihak pemohon dengan 40% total luas tanah, pihak termohon dengan 60% total luas tanah. Setuju? Setuju. Pasal 2. Setelah pembagian tanah yang telah disepakati selesai, masing-masing pihak, baik pihak pemohon maupun pihak termohon, tidak diperkenankan untuk melanjutkan atau menggugat kembali ke pengadilan. Setuju? Setuju. Pasal 3. Pihak pemohon dan termohon dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan juga memberikan pembebasan satu sama lain dari segala tuntutan hukum. Setuju? Setuju. Baiklah, mungkin itu saja yang akan dijadikan poin-poin dalam akta perdamaian yang kita buat ini. Para pihak sudah setuju dan sepakat ya? Baiklah, selanjutnya kita akan menandatangani akte perdamaian ini ya. Dari pihak pemohon? Pihak termohon, silakan untuk menandatangani akte perdamaian. Selanjutnya dari kuasa hukum pihak pemohon. Kuasa hukum pihak pemohon. Baiklah, karena para pihak sudah menandatangani akte perdamaian ini, di sini saya sebagai mediator dan juga panitera akan ikut menandatangani akte perdamaian ini ya. Baiklah, karena para pihak yang hadir di sini sudah menandatangani akte perdamaian ini, maka akte perdamaian ini akan kita daftarkan ke pengadilan negeri untuk bisa mendapatkan nomor register sehingga akta perdamaian ini memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Para pihak setuju ya? Setuju. Baiklah, saya anggap mediasi hari ini berjalan dengan lancar dan dengan cara yang damai ya. Saya tutup sidang mediasi hari ini. Terima kasih kepada para pihak yang sudah hadir. Baiklah, mediasi hari ini saya nyatakan ditutup.